Shalom Tiberias. Kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita, Tuhan Yesus namanya. Apa kabar saudara siang hari ini? Dalam keadaan yang luar biasa, amin. Semua karena kebaikan Tuhan yang berlimpah, yang kita rasakan dan selalu nyata, terus kita nikmati saudara. Untuk itu mari tetap dengan hati yang mengucap syukur, bersama-sama lebih lagi kita datang kepada Tuhan. Kita rindu beri penyembahan kita yang terbaik buat segala yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Tuhan selalu baik, amin. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa saudara. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang begitu indah di tempat ini Tuhan, di Gereja Tiberias Bekasi Town Square. Dan siapapun kami Tuhan yang tersambung secara live streaming, kami mengucap syukur boleh bersama-sama kembali hadir Tuhan di ibadah ini Tuhan Yesus. Semua karena kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya. Kami boleh mengucap syukur buat keadaan kami Tuhan, kondisi kami Tuhan Yesus. Sebagaimana kami ada, kami terlalu percaya ini karena kebaikan Tuhan. Untuk itu kami mau mengucap syukur di dalam nyanyian pujian kami. Terimalah Tuhan pujian kami, penyembahan kami hanya untuk Raja di atas segala raja, Akalah Yesus Sang Juru Selamat yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan ibadah kami sepanjang hari ini dari pertama, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami rindu hanya kuasa-Mu Tuhan yang terjadi di antara setiap kami. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat Tuhan pasti berikan kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Mari sama-sama saudara, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Katakan dari awal, kasih yang sempurna dari Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Itu yang kami percaya Tuhan Yesus, untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan pernah,
Kepada Bapa yang baik, Bapa yang kekal kami datang Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu. Engkau memulihkan setiap kami Tuhan. Angkat tanganmu tinggi sama-sama gereja Tiberias. Percaya sama Tuhan, Dia memberikan yang terbaik bagi setiap kita saudara. Haleluya. Bapa, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, takkan pernah aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagi kehidupan kami Tuhan. Aku begitu percaya kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang kekal, Engkau yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau begitu baik bagi setiap kami. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu gereja Tiberias. Bebaskan rohmu menyembahlah di dalam roh dan kebenaran. Percayalah Tuhan mengaruniakan yang terbaik bagi setiap kita yang percaya. Mencari Tuhan, tidak pernah dikecewakan oleh Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus, I love you God. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari dengan tangan yang terangkat saudara di hadapan Tuhan, katakan dengan sungguh siang hari ini, haleluya. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari. Aku ketuk pintumu Tuhan, dengan doa dan pengharapanku Tuhan. Makasih Tuhan. Takkan pernah Tuhan, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya. Engkau yang selalu ada bagi setiap kami Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Tiberias sama-sama. Oh, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Bapa-Ku, haleluya.
Bapa yang Engkau selalu ada Tuhan, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku. Bapa yang selalu ada, hanya Engkau, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku. Bapa yang kekal, Bapa yang kekal. Oh Tuhan, Kau yang besar, Kau yang kekal, Kau yang nyata. Haleluya. Aku berikan Tuhan penyembahanku bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Perbuatanmu, Kau berikan Tuhan yang terbaik bagi setiap kami. Haleluya. Kau besar Tuhan. Dengan hati yang percaya Tuhan, mulut kami mengaku Kaulah Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Roh Kudus, Kau besar Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penyembahan kami hanya bagi Tuhan, ucapan syukur kami hanya bagi Engkau semata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari sembah Tuhan lebih lagi sudah. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, dengan lembut, dengan hati yang mengasihi Tuhan katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan. Apapun itu Tuhan yang terjadi, aku sembah Tuhan. Sebab Roh Kudus yang bekerja dalam hidupku, Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah, oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Terimalah ini Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa menyembah Sang Raja. Oh, ku sembah. Hatimu kepada Tuhan, beri hatimu bagi Roh Kudus bekerja. Kau ku sembah,
ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau yang ku sembah, oh Tuhan kami Yesus, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari bersama-sama katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hati kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk berkat kemurahan-Mu yang selalu nampak Tuhan berikan bagi kami. Kasih-Mu yang sempurna jadikan kehidupan kami berarti Tuhan. Perbuatan-Mu Tuhan Yesus buat kami boleh lebih lagi kuat dalam menghadapi setiap masalah. Apapun boleh terjadi, satu hal yang kami terus minta Tuhan, itu Engkau selalu bertahta di atas pujian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan di atas kepala kita sama-sama. Sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang hari ini. Mari kita memuji nama Tuhan. Kasih salam kanan kiri depan belakangmu umat Tuhan. Jumpai kanan kiri depan belakangmu. Katakan selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari yang diberkati Tuhan yang bersukacita, angkat suara kita katakan, datang dan dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Kaulah saudara dan saudariku. Mari lebih lagi bawa suaramu buat Tuhan Yesus. Angkat pujianmu katanya, ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Kaulah saudara dan ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Tuju kanan kirimu katakan, seperti hatiku, Kau saudaraku, Kau saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Mari angkat suaramu di meriam. Betapa ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga. Ya, kami percaya siang hari ini Tuhan, kasih-Mu melimpah bagi setiap. Katakan, semua saling mengasihi, betapa ku menjadi keluarganya. Boleh lambaikan tangan kita sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kembali lambaikan tinggi tanganmu. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus
Mari yang percaya, kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Kita bersuka cita siang hari ini. Coba berkat Tuhan, kebaikan Tuhan pasti tercurah bagi setiap. Mari angkat suaramu di Beria sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, kita bersuka cita sama-sama di rumah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Saudaraku dan saudariku, mari bersuka cita siang hari ini buat Tuhan Yesus. Seperti Allah yang baik, Allah yang besar, Allah yang kekal. Lebih dahsyat lagi di Berias. Oh saudaraku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari jangan malu buat Tuhan. Gerakan badanmu kita menari buat Tuhan Yesus. Angkat suara kita sama-sama menyanyi buat Tuhan Yesus. Kembali sama-sama katakan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, kita bersuka cita siang hari di buat Tuhan Yesus. Angkat tangan kita sama-sama. Kita bersuka cita di rumah Tuhan. Semua, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, katakan Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita di dalam rumah Tuhan. Mari lebih lagi sama-sama. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Lebih dahsyat. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama katakan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Selamat sukacita Tuhan. Dinyatakan siang hari ini bagi setiap kita yang diberkati Tuhan, yang bersukacita. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai di atas kepala kita. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus siang hari ini. Haleluya, haleluya. Seberapa banyak yang bersukacita, boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Sekali lagi kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan kembali saudaraku. Puji nama Tuhan, mari sama-sama umat Tuhan. Sebelum kita mau diberkati lebih lagi lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba yang terkasih Bapak Jeffrey Adolfani, sama-sama kita akan saksikan video highlight khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema melatih diri dalam bertekun. Selamat menyaksikan. Jadi melatih diri dalam bertekun adalah kita miliki iman yang tidak tergoyahkan. Iman yang tidak tergoyahkan. Miliki iman yang tidak tergoyahkan. Artinya
tetap bertekun dalam setiap tantangan, tidak menyerah, tetap berjuang meski untuk waktu yang lama. Kita harus kuat menghadapi masalah karena ada pengharapan. Firman Tuhan katakan, tahan uji menimbulkan pengharapan. Keadaan yang sulit adalah tantangan untuk melatih daya tahan kita. Menyerah membuat kita kehilangan harapan dan iman. Kita harus mau berusaha untuk meraih keberhasilan. Karena keberhasilan tidak ditentukan sepenuhnya oleh manusia. Memang kita berusaha, tapi ketentuan berhasil atau tidaknya itu perkenanan daripada Tuhan Yesus. Keberhasilan yang dari Tuhan bernilai kekal, dan keberhasilan dari Tuhan digunakan untuk tujuannya Allah. Dan kita terus bertahan dalam keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin kita selalu selamanya dan kita bertahan. Tuhan Yesus yang katakan, Tuhan ingin kita bertahan karena iblis tidak akan tinggal diam. Dengan tinggal di dalam Tuhan Yesus memampukan kita bertahan, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, menguatkan kita dalam bertekun. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat selengkapnya jemaat Tuhan saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama kita mau diberkati lewat pemberitaan suara gembala yang ditulis oleh yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan suara gembala di siang hari ini. Suara Gembala edisi Minggu 16 Juni 2024 dengan tema mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah yang besar, yaitu keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Doa kami agar kami semua berjuang hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, agar kami siap diundang pesta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus. Ada 5 hal untuk kita mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus. Yang pertama, kita bersyukur selalu dengan tindakan. Lukas 17 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Dari 10 orang tersebut, hanya 1 orang yang kembali untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Jadi ini contoh bahwa kita diselamatkan. Kita harus bersyukur dengan tindakan. Kita selalu bertobat, mengaku dosa, dan memuliakan Tuhan Yesus. 2, menjadi teladan dalam pertobatan dan perkataan kita. 1 Timotius 4 ayat 12. Teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh, baik dalam perkataan, kelakuan, sifat maupun perbuatan. Rasul Paulus mengingatkan kita untuk dapat menjadi teladan yang terbaik bagi semua orang percaya dalam hal perkataan dan perbuatan. 3, hidup dalam kebenaran. Roma 6 ayat 13 dan Efesus 4 ayat 24. Hidup dalam kebenaran artinya tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan dalam kebenaran, yaitu meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Rasa syukur karena keselamatan yang Tuhan Yesus anugerahkan akan memberi kita kekuatan untuk meninggalkan manusia lama. Keempat, menghargai keselamatan. Galatia 5 ayat 13. Keselamatan adalah anugerah terbesar. Keselamatan adalah hadiah yang mahal, yang sangat berharga. Maka kita harus berusaha untuk tidak membuat kesalahan. Kesalahan yang dilakukan lebih dari sekali adalah sebuah keputusan. Mengulangi sebuah kesalahan lagi dan lagi akan menjadi keputusan, lalu menjadi sebuah keyakinan, dan itu bukan kehendak Allah. Galatia 6 ayat yang ke-7. Dan yang terakhir, yang kelima, mengerjakan keselamatan dengan tidak berdiam diri. 1 Korintus 15 ayat 10. Kita seharusnya dalam memandang keselamatan bukan untuk berdiam diri, tetapi lebih giat lagi memberi diri untuk memuliakan Allah selagi kita masih hidup. Kita terus berusaha memberi buah yang baik dan berjuang sampai Tuhan datang atau sampai Tuhan memanggil kita. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api.
Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini. Kiranya boleh memberkati setiap jemaat Tuhan, menjadi kekuatan bagi setiap kita yang sama-sama menerima, mendengarkannya di siang hari ini. Tiba saatnya umat Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kita mau satukan hati kita, kita tundukkan diri kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kembali di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Karena di siang hari yang indah ini Bapa, Tuhan boleh tunjukkan kasih-Nya yang besar, kebaikan-Nya yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan Yesus saat kami datang menyembah Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita surga ada bersama dengan setiap kami saat kami datang memuji nama Tuhan Yesus. Kami percaya semua karena kasih-Mu begitu besar atas setiap kami Bapa. Tiba saatnya Tuhan Yesus kami duduk diam. Berkati setiap kami, urapi setiap kami, bentuk kami Bapa, ubahkan setiap kami, bahkan kuatkan setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar pada siang hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu itu mengubahkan, menguatkan, menghibur setiap kami pada siang hari ini Bapa. Lalu kami berdoa, menyerahkan hamba-Mu yang terkasih Bapak Jeffrey Adolfwani dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap kata kalimat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar yang kudus ini, yang keluar dari mulut, lidah, bahkan hati hamba-Mu, kami percaya semuanya seturut dengan isi hati Tuhan, kehendak yang mau Tuhan Yesus sampaikan bagi setiap hidup kami. Yang buka hati kami Tuhan Yesus, untuk kami diberkati kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan siang hari ini sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama buat Tuhan Yesus. Sebab kami perlu uluran tangan Tuhan. Kami perlukan pertolongan Tuhan. Bahkan terlebih kami perlu firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu itu yang menguatkan setiap kami. Makasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Mari sambil bangkit berdiri sama-sama, angkat tinggi tangan kita dua-dua. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan. Sebab ini yang kami percaya Tuhan Yesus. Kami perlukan Tuhan. Yang siap diberkati firman Tuhan, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan
tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau. Mari angkat tangan kita sama-sama dari hatimu. Kami perlu Kau, keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau. Angkat tinggi tanganmu dari hatimu, katakan kami perlu Kau, keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu. Mari serukan di hadapan Tuhan Yesus dari hati kita. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau. Mari lebih lagi jemaat Tuhan, mari sama-sama. Kami perlu ajaiban-Mu Tuhan. Nyatakan siang hari ini lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau. Yang siap diberkati firman Tuhan, angkat tangan kita sama-sama. Kami perlu Kau, keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan kita dua-dua. Kami perlu Kau, keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Ini seruan kami Tuhan. Kami perlu Kau. Keajaiban Tuhan dinyatakan siang hari ini bagi setiap kita. Sentuhan, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau. Yang siap diberkati firman Tuhan, kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Kembali sama-sama kita katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu firman-Mu Bapa. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama di Tiberias. Kami perlu Kau Tuhan. Tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Mari kita satu di dalam doa.
Tuhan Yesus, Engkau baik. Kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang begitu besar bagi hidup kami. Hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada. Siang ini Tuhan, kami datang mengucap syukur, membawa sembah pujian kami kepadamu, karena Engkau Tuhan Yesus yang layak disembah, dipuji di tengah-tengah umat kesayangan-Mu ya Tuhan. Siang ini Tuhan, kami begitu percaya bahwa ketika kami setia beribadah kepada Tuhan, Tuhan yang berjanji bahwa roti makanan kami diberkati, Tuhan memberkati air minuman kami, Tuhan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah hidup kami selama kami setia mencari wajah Tuhan. Maka Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu penuh kuasa, firman-Mu penuh berkat, membawa damai sejahtera, bahkan juga menolong kehidupan setiap kami. Urapi kami Roh Kudus, agar kami pulang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami imani hidup kami di bumi diberkati seperti di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang diberkati disayang Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Selamat siang, shalom. Lebih semangat Tiberias, shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siapa yang percaya pulang pasti diberkati. Siapa yang bersyukur saudara dan saya kita diberkati Tuhan. Beri kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih senyum kanan kiri, jabat tangan mereka, bilang selamat hari Minggu sekali lagi. Happy Sunday, God bless you. Selamat hari Minggu. Tuhan sayang saudara dan saya. Ya, yang mau cium tangan sama suaminya boleh, silakan Bu. Ya. Ya, puji Tuhan. Anak-anak ya, cium tangan sama orang tuanya, puji Tuhan. Ya, saudara dan saya kita dalam berkat kasih anugerah Tuhan. Haleluya. Yuk kita siapkan Alkitab kita bersama-sama dalam Mazmur 103. Mazmur 103, kita buka Alkitab kita. Saudara yang mau mencatat firman Tuhan silakan. Mazmur 103 ayat 15 sampai dengan 18. Saya akan baca terlebih dahulu ayat 15 dan 16, lalu ayat 17 dan 18-nya kita jemaat Tiberias baca bersama-sama. Semua yang sudah di sana, semua bilang aku pasti diberkati. Amin. Demikianlah tercatat firman Tuhan. Ayat 15. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ayat 17. Tetap kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. 18. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin. Titah itu artinya perintah Tuhan, perkataan Tuhan. Jadi hari ini kita mendengar ya saudara, bahwa orang-orang yang melakukan perintah Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, hidupnya dipelihara oleh kasih sayang Tuhan. Amin. Siapa yang percaya hidupnya dipelihara kasih sayang Tuhan, bilang amin. Haleluya. Itu adalah saudara dan saya. Ya saudara, Tuhan memelihara saudara dan saya di tengah-tengah kehidupan yang singkat ini. Ya, hidup yang singkat ini, saudara dan saya, kita dipelihara kasih setia Tuhan. Tahu dari mana Pak kalau hidup ini singkat? Pemazmur katakan tadi di ayat yang ke-15 bahwa adapun manusia atau hari-harinya manusia atau hidupnya manusia. Nah, kira-kira begitu saudara. Hidupnya manusia, saudara dan saya, itu seperti rumput. Ya, sangat singkat. Rumput yang bertumbuh berkembang di pagi hari, itu sore sudah layu, udah kering. Ya, kalau Alkitab bahasanya lisut. Kita lihat sama-sama yuk Mazmur 90. Ya, Alkitab katakan apa? Ayat 5 dan 6. Ayat 5 dikatakan, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Ayat 6. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu sore atau petang lisut dan layu. Ya, itulah gambaran hidup manusia. Ya, sangat singkat. Semua bilang sama saya, sangat singkat. Ya, jadi hari ini kita mendengar, ya saudara, waktu yang ada pada kita sangat singkat. Ya, sangat singkat diberikan waktu kepada kita. Maka saya percaya kalau hari ini kita mendengar bahwa hidup ini sangat singkat, ya saya percaya saudara dan saya kita tidak akan membiarkan hidup ini menjadi sia-sia begitu saja. Ya, tapi saya percaya saudara dan saya pasti akan melakukan yang terbaik di dalam hidup ini. Yang setuju katakan amin.
Iya saudara, karena begitu singkat hidupnya saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan saya beri tema, If life is so short. If life is so short. Jika hidup ini sangat singkat, ya saya terlalu yakin engkau dan aku, saudara dan saya, kita tidak akan membiarkan hidup ini menjadi sia-sia. Ya, kita akan berjuang dan berusaha. Sekali lagi, karena hidup ini terlalu singkat. Seperti apa Pak singkatnya Pak Pendeta? Seperti uap. Coba lihat Yakobus 4. Ya, uap itu sebentar kelihatan, sepersekian detik. Ya, lalu nggak kelihatan. Ayat 14. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, iya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebentar kelihatan lalu lenyap. Itulah hidup manusia, begitu singkatnya. Ya, itu sebabnya saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Ya, kalau kita diingatkan artinya kita disayang sama Tuhan. Yang percaya bilang amin. Ya saudara, karena hidup itu bukan tentang berapa usia kita. Ya, hidup itu di dalam Tuhan, ya saudara, bukan tentang berapa umur kita, berapa banyak angka umur kita. Tapi hidup dalam Tuhan adalah tentang hidup yang berkualitas. Amin. Ya, saya catat di sini biar jadi berkat yang baru bagi kita. Sebelum kita masuk dalam inti khotbah, ya saudara, berapa lama hidup kita di dunia adalah kedaulatan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, usia bukan bagian kita, umur bukan bagian kita, tapi kita berusaha supaya kita sehat. Amin. Supaya kita umur panjang. Siapa yang percaya umur panjang? Di dalam Tuhan, amin. Ya saudara, bahwa ya berapa lama hidup kita di dunia ini adalah kedaulatan Tuhan. Namun keputusan penting di dalam hidup kita adalah menentukan bagaimana kita harus hidup. Ya, karena cara menentukan hasil, cara kita hari ini dalam hidup kita akan menentukan masa depan kita. Cara hati kita meresponi firman Tuhan yang kita dengar akan menentukan berkat kita. Sekali lagi, ya saudara, Tuhan mau saudara dan saya kita hidup bukan tentang kuantitas, tapi tentang kualitas. Karena kualitas akan menentukan masa depan saudara dan saya. Dan kita akan belajar siang hari ini, if life is so short, so how should we live? Jadi bagaimana kita harus hidup? Ya, bagaimana kita menyikapi hidup ini? Yang pertama, saudara dan saya, mari seek God first and His kingdom. Cari Tuhan lebih dulu. Cari Tuhan yang paling utama. Tidak ada hal yang lain yang paling utama di dalam hidup saudara dan saya selain kita mencari Tuhan, wajah Tuhan, menyembah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, cari Tuhan dulu. Ya, karena orang-orang yang cari Tuhan lebih dulu, Yesus memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Semua apa yang menjadi rupa-rupa keperluan kebutuhan kita, Tuhan yang akan cukupkan, Tuhan yang akan sediakan. Amin. Masuk di minggu yang baru, ya saya mungkin nggak tahu keperluan atau mungkin pergumulan saudara, tapi satu hal yang saya percaya, Tuhan itu pasti akan menyatakan kebaikannya. Tuhan pasti akan menyediakan, Tuhan pasti akan menolong. Kalau hari ini kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Ya, cari Tuhan, cari kehendaknya. Sama-sama bilang, cari kehendaknya. Ya, karena kehendak Tuhan yang akan menolong hidup saudara dan saya. Matius 6 ayat 33 dan 34. Yuk sama-sama kita lihat firman Tuhan. Saya yakin ayat ini saudara mungkin pernah dengar, ya, tapi saya percaya saudara bahwa firman Tuhan berkatnya selalu baru setiap hari. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, cari dulu Tuhan, beribadah dulu, doa dulu. Ya, perjamuan dulu, saudara dan saya cari, ya saudara, pengurapan Tuhan dulu, diurapi dulu, maka pekerjaanmu pasti akan berhasil. Usahamu diberkati, interview bekerjamu pasti berhasil, keterima bekerja, skripsimu pasti berhasil. Yang mau ujian tesis lancar berhasil, yang ujian skripsi diberkati berhasil. Katakan amin. Saudara yang naik kelas, anak-anak muda, bahkan yang lulus dari sekolah, Tuhan beri masa depan yang indah. Katakan amin. Tapi cari Tuhan dulu, karena orang-orang yang cari Tuhan tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dibiarkan. Angkatan orang percaya, anak cucunya tidak meminta-minta roti selama setia mencari Tuhan. Yang percaya boleh berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, ayat yang berikut dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk apa? Sehari.
ya saudara, sehari-hari saudara dan saya, kita akan melihat tangan Tuhan yang kuat, yang dahsyat, mengalahkan segala musuh-musuh saudara dan saya, dan memberikan saudara dan saya penyertaan yang sempurna. Ya, sehari demi sehari. Itu sebabnya orang benar ya hidup oleh iman. Iman saudara dan saya kepada Yesus yang akan menyelamatkan kita. Ya, itu sebabnya saudara jangan cemas, jangan ragu, cari Tuhan lebih dulu. Iya saudara, bawalah pergumulanmu kepada Tuhan. Mulailah harimu bersama dengan doa. Mulailah harimu angkat perjamuan kudus. Ya, banyak orang yang menyepelekan doa, tapi saya percaya saudara, doa kita yang hanya mungkin beberapa menit sebelum kita berangkat kerja, sebelum kita memulai aktivitas, akan menolong hidup saudara dan saya. Yang percaya bilang amin. Ya, dalam sepanjang hari, contoh besok, ya saudara, hari Senin, walaupun besok tanggal merah, ya saudara, tapi misalnya saudara akan berhadapan dengan keputusan demi keputusan, ya pertimbangan demi pertimbangan. Mungkin kau akan berhadapan dengan orang banyak, ya saudara akan berhadapan dengan tantangan persoalan yang ada. Percayalah, ya saudara, orang dunia kalau tidak mengawali bersama dengan Tuhan pasti stres, pasti depresi. Saudara dan saya, kita mengawali bersama dengan Tuhan, ya saudara dan saya, jalanmu jalanku akan diatur indah oleh Tuhan. Perjalananmu akan beruntung dan berhasil. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Selama saudara dan saya kita cari kehendak Tuhan di atas segala-galanya, Tuhan akan menempatkan saudara dan saya di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Ya saudara, perhatikan baik. Kalau kita cari Tuhan di atas segala-galanya, ya Tuhan akan bawa saudara dan saya pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Ya, seorang penginjil ya namanya Smith Wigglesworth, dia berkata saudara dalam sebuah buku dalam pelayanannya, if you seek nothing but the will of God, He will always put you in the right place at the right time. Ya, sekali lagi, kalau kita cari hanya kehendak Tuhan, yang kita cari, ya saudara, hanya wajah Tuhan yang kita tuju, yang kita inginkan, yaitu menyenangkan hati Tuhan, cari kehendak Tuhan di atas segalanya. Kita datang beribadah, kita tahu, kita percaya bahwa kita datang ke rumah Tuhan hanya untuk menyenangkan Tuhan. Percayalah, Tuhan akan membawa saudara dan saya ke waktu yang tepat. Ya, waktu yang tepat dan tempat yang tepat, katakan amin. Ya saudara, nah masalahnya banyak orang Kristen, ya hari-hari ini zaman sekarang, orang Kristen kalau ke gereja memang motivasinya beda-beda. Ada yang ingin sembuh, ingin berhasil, ingin diberkati, dan semuanya itu nggak salah, ya saudara. Tapi jangan sampai, ya saudara, motivasimu jadi apa saudara? Ya jadi yang nomor satu, cari Tuhan jadi nomor dua. Pastikan cari Tuhan sungguh-sungguh yang jadi yang paling utama. Katakan amin. Karena firman Tuhan pegang, dia sudah pegang janji firman Tuhan. Kalau kita yang utama cari Tuhan, rupa-rupa yang kita perlukan, kita butuhkan, Tuhan sediakan. Katakan amin. Ya, keperluan-keperluanmu, ya bisnismu, usahamu, pekerjaanmu, sekolahmu pasti berhasil. Ya saudara, jemaat Kristen, orang Kristen zaman sekarang kadang-kadang ya yang datang ke gereja itu ya yang dipengenin, ya saudara, yang diinginkan, kadang-kadang pingin hatinya yang seneng. Padahal ya kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, saya mau tanya sama saudara, kalau kita beribadah datang ke gereja, yang harusnya hatinya senang Tuhan apa kita? Tuhan atau kita? Tuhan, amin. Yang harusnya hatinya senang siapa tuh? Tuhan. Karena kalau kita beribadah pada Tuhan, kita datang dengan hati tulus, kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan, kita angkat suara kita, kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Hati Tuhan senang, apapun yang kau minta pasti Tuhan kabulkan. Amin saudara. Ya, apapun yang kita imani Tuhan pasti akan sediakan. Katakan amin. Jadi yang hatinya harus senang siapa tuh? Tuhan. Iya saudara, saya percaya saudara, kalau kita datang menyenangkan hati Tuhan, hati kita pun pasti akan dipelihara sama Tuhan. Pasti akan dibuat Tuhan damai sejahtera. Amin. Nah masalahnya orang Kristen banyak ke gereja, Pak gak enak nih Pak, AC-nya kurang dingin. Pak gak enak nih Pak, parkirannya penuh. Ya Pak gak enak nih, layarnya kurang besar. Bukan yang di sini ya. Kalau di sini kan saudara udah lihat sendiri ya, dari kiri sampai kanan tuh layar ya saudara. Ya, misalnya di tempat lain gitu saudara. Aduh Pak, gak enak nih Pak, lagu-lagunya susah, MC-nya nyanyi bahasa Inggris melulu. Ya bukan yang di sini lagi. Kalau di sini teman saya bagus saudara. Ya, MC-nya kurang urapan Pak. Ya kalau nyanyi tuh yang urapan dong Pak, bikin merinding. Ya karena ya bagi banyak orang saudara katanya kalau merinding itu urapan. Saudara mau merinding di kuburan malam-malam?
Ya, merinding tuh, apalagi jalan sendiri misalnya. Ya, sudah. Ada banyak jemaat Tuhan, banyak jemaat Kristen, orang Kristen hari-hari ini ke gereja, ya saudara, yang pingin diluluskan adalah permintaannya. Ya, banyak sekali demand-nya. Aduh Pak, ya susah nih Pak, harus naik tangga. Aduh Pak, nggak ada liftnya apa ini Pak? Aduh Pak, ya saudara, pokoknya pinginnya ya hatinya itu puas, senang. Saya terlalu percaya kalau saudara dan saya kita cari kehendak Tuhan lebih dulu, hatimu hatiku akan dipuaskan di dalam hadirat Tuhan. Maka doa-doamu dan doa-doaku Tuhan pasti dengar, Tuhan pasti kabulkan. Orang yang cari Tuhan, Tuhan pasti akan nyatakan kemuliaannya, mujizatnya. Yang percaya beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Orang yang cari Tuhan dengan sungguh pulang tidak akan sia-sia. Katakan amin. Ya saudara, siapa yang percaya pulang pasti melihat berkat Tuhan. Ya saudara, sama-sama saudara dan saya kita sungguh-sungguh datang cari Tuhan. Ya, jangan lihat ya kadang orang ya saudara, wah ya ada si itu ya saudara, atau mungkin ada jemaat yang anak-anak muda biasanya gebetan saya datang Pak Pendeta. Ya saudara, jangan lihat orang, jangan lihat manusia, lihatlah Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh cari Tuhan, pasangan yang sepadan Tuhan pasti akan sediakan. Katakan amin. Kesembuhan Tuhan pasti sediakan, kesehatan Tuhan pasti berikan, mujizat yang indah Tuhan pasti berikan. Yang percaya beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang anak muda saudara namanya Renaldi. Anak muda ini saudara, waktu dia masih lebih muda daripada hari ini, ya dia satu hari amandelnya sakit. Ya saudara, tenggorokannya, lehernya sakit sekali. Dia pikir hanya amandel biasa, ya minum obat, ya tapi besoknya masih sakit, tambah sakit, sampai menelan saja sangat sakit. Ya akhirnya karena menelan sangat sakit, minum juga susah, makan apalagi. Ya membuat akhirnya badannya semakin lama semakin kurus karena minum dan makan susah. Ya lehernya, badannya kurus, lehernya besar. Ya karena apa saudara? Ternyata amandelnya itu infeksi, sepertinya ada virus. Ya dan lehernya menjadi semakin besar seperti orang apa gondokan gitu ya, gondok gitu saudara. Ya gondongan apa gondokan, maaf kalau salah sebut saudara. Saudara ngerti lah maksud saya. Jadi lehernya semakin lama semakin besar, membuat hidupnya jadi menderita. Ya walaupun ya saudara dia ya artinya ke gereja ya saudara, tapi pada saat itu ya ketika orang tuanya, mamanya berkata, yuk mau nggak ke gereja, dia saudara taat, dia mau ikut datang ke gereja dan dia mau cari Tuhan. Ya saudara, ada banyak orang kadang dalam masalah, kadang dalam pergumulan justru malah ya tambah lemah, ya saudara, malah tambah ya kecewa, malah tambah sakit hati. Jangan saudara. Ya saudara dan saya, kita harus semangat cari Tuhan. Katakan amin. Orang-orang yang semangat cari Tuhan pulang pasti sukacita, pulang pasti lihat berkat Tuhan, pulang pasti melihat jawaban-jawaban doa diberikan kepada saudara dan saya. Beri kemuliaan dulu, tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dia maju, orang altar call, ya saudara, dia maju untuk terima minyak urapan. Ya diurapi minyak urapan, kena lehernya. Ya dan seketika itu saudara, dia kembali, ya mau kembali ke tempat duduknya. Ya karena dikasih minyak urapan saudara, gembala sidang memimpin altar call, dia tiba-tiba bisa menelan dengan baik. Iya saudara, dia sangat heran karena tadinya nggak bisa menelan dengan baik, tapi tiba-tiba setelah kena minyak urapan, kalau saudara percaya minyak urapan ini ada kuasa, ada mujizat. Minyak urapan ini sarana kuasa untuk menyembuhkan saudara dan saya. Katakan amin. Darah Yesus adalah sarana kuasa buat saudara dan saya. Kita melihat kesembuhan, kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Ya saudara, dia kembali ke tempat duduknya, nelannya tiba-tiba enak. Sampai di tempat duduknya, tiba-tiba saja seketika itu juga yang tadinya bengkak luar biasa, lehernya menjadi normal, sehat sempurna, dan mujizat kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada orang-orang yang cari Tuhan. Ayo tepuk tangan yang kompak dong, yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Ya saudara, saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang percaya saudara, bahwa kita beribadah pada hari ini tidak akan pernah pulang sia-sia. Ya saya bersyukur ketemu saudara Bapak Ibu, ya orang yang cari Tuhan hari-hari ini atau hari ini. Ya meskipun saudara ada 1001 alasan untuk ada di tempat lain, ya secara besok tanggal merah, tapi kalau hari ini datang beribadah, saya namakan semua yang hadir pada sore ini adalah orang-orang yang setia dan rendah hati. Katakan amin. Ya tepuk tangan dulu sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Hari Minggu cari Tuhan. Konon kabarnya saudara, setelah tanggal merah besok, hari Selasanya katanya libur bersama. Bener gak? Betul gak sih? Bener ya?
Kalau libur ini ya kompak ya. Hari Senin tanggal merah, Selasanya, jadi bisa dibilang long weekend saudara ya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Ya bahkan ada yang berdoa kalau bisa libur terus Pak Pendeta. Ya emang enak ya. Libur jalan-jalan, ya ada uang terus gitu ya saudara. Saudara, selama saudara dan saya kita hari ini sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya. Amin. Yang kedua, sama-sama kita lihat saudara firman Tuhan. If life is so short, kalau hidup ini sangat singkat, ya jadi bagaimana saudara dan saya kita harus hidup. Yang kedua, saudara dan saya, mari kita hidup di dalam kebenaran dan taatilah kebenaran firman Tuhan tersebut. Live righteously. Ya, hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan kalau saudara dan saya kita kerjakan akan menghasilkan kebahagiaan. Siapa yang percaya hidupnya bahagia dalam Tuhan Yesus? Sama-sama bilang sama saya, aku bahagia. Yes. Walaupun saya nggak tahu mungkin pergumulan saudara ya berlipat-lipat mungkin. Ya, saya punya pergumulan. Kelihatan? Ya, kasih senyum dulu kanan kirinya bilang, ya kita berbahagia. Bilang kita berbahagia. Ya, amin. Ya saudara, walaupun saudara dan saya hari ini mungkin kita ada tantangan, ada persoalan saudara dan saya, kita dikatakan orang-orang yang berbahagia. Berbahagialah orang-orang yang cari Tuhan. Dikatakan berbahagia karena kata tersebut artinya diberkatilah. Diberkatilah, berbahagialah. Ya saudara dan saya orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kehendak Tuhan, maka perjalananmu akan beruntung dan berhasil. Dan ketika saudara dan saya memilih hidup dalam kebenaran, itulah yang akan menyembuhkanmu, itulah yang akan memberhasilkanmu. Yuk kita lihat Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Amsal 3, 5 sampai 8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat 8, kita baca sama-sama Tiberias. 1, 2, iya. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya, jadi yang menyembuhkan saudara dan saya, yang menyegarkan jiwa kita, menyegarkan tubuh kita adalah ketika saudara dan saya hidup takut Tuhan, hidup sesuai kehendaknya. Siapa yang percaya sehat? Siapa yang percaya damai sejahtera dalam Tuhan Yesus? Takutlah Tuhan, ya saudara, hiduplah sesuai dengan kehendaknya, di dalam kebenarannya. Percayalah segenap hatimu, ya saudara. Maka kebenaran itu harus ditaati. Ketika saudara dan saya mentaati kehendak firman Tuhan, menyertainya dengan kepercayaan penuh pada Tuhan, buahnya pasti mujizat yang luar biasa. Ya saudara, siapa yang percaya mujizat masih ada? Siapa yang percaya keajaiban Tuhan masih ada? Amin. Ya saudara, nggak ada berkat yang paling luar biasa di dalam hidup saudara dan saya selain yang namanya ketaatan. Karena taat, Petrus dapat 153 ekor ikan. Tadinya dia tidak mendapat ikan apa-apa, padahal Petrus seorang nelayan yang sangat luar biasa. Ya saudara, tapi dia mencari ikan semalam-malaman, tidak mendapatkan ikan sedikit pun, bahkan 0. Ya, tapi ketika ada Yesus, ketika dia mendengar apa perkataan Yesus, Petrus mendapatkan 153 ekor ikan banyaknya. Apa yang saya mau sampaikan? Orang taat pasti diberkati. Orang taat pasti selamat. Orang taat pasti akan diluputkan dari segala yang jahat. Katakan amin. Orang taat pasti saudara dan saya akan melihat berkat kebaikan Tuhan. Setiap hari saya berdoa, saudara dan saya, kita yang taat setia percaya pada Tuhan, hidupmu hidupku dipenuhi kemurahan Tuhan. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Charles Stanley mengatakan, there are no greater blessings than those which result from your obedience to God. Ya, kata obedience di sana artinya ketaatan. Ya, saudara, taat percaya saudara dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Gak bisa hanya taat saja, tapi harus percaya, disertai dengan jaga hidup baik, disertai dengan jaga pikiran baik, jaga perkataan baik, jaga tangan kita baik. Maka orang-orang yang taat setia akan melihat kemuliaan Tuhan. Gereja ini dibangun karena ketaatan mendiang gembala sidang saudara dan saya. Papa Riaji tidak pernah mau jadi pendeta, tapi Tuhan Yesus yang menjumpai secara pribadi kepada beliau. Tuhan Yesus menyatakan, akulah Yesus Kristus Tuhan Allahmu.
Ya, beliau berkata, pilih orang lain saja Tuhan, jangan saya. Pilih yang lebih suci, jangan saya. Jangan pilih hamba Tuhan. Tapi karena Tuhan menyatakan langsung secara pribadi kepada beliau, beliau taat dan beliau mengikut apa yang Tuhan Yesus nyatakan dalam kehidupan beliau. Maka hari ini saudara dan saya, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita semua adalah buah-buah pelayanannya. Amin. Dan di akhir zaman ini saudara dan saya, kita bersyukur kita terima perjamuan kudus minyak urapan. Taat lakukan ini, taat terima ini. Saudara dan saya setiap hari terima perjamuan minyak urapan. Apapun yang menjadi keperluanmu, apapun doamu, Tuhan pasti kabulkan, Tuhan pasti nyatakan. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, sama-sama kita lihat Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Saya mengundang rekan-rekan worship team, boleh mohon bersiap-siap di depan. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Alkitab mencatat, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang apa? Bijaksana. Semua bilang sama saya, bijaksana. Ya, ajar kami Tuhan, supaya kami bijaksana. Manusia nggak bisa bijaksana. Manusia ya sudah nggak bisa berhikmat. Hikmat kebijaksanaan hanya datang daripada Tuhan. Itu sebabnya Amsal berkata, ya, kepandaian, kecerdasan, kepintaran itu datang dari takut akan Tuhan. Ada survei ya sudah membuktikan di Amerika, ada sebuah lembaga pendidikan Kristen mengadakan survei, ya, anak-anak sekolah yang sekolah usia SD. Ya, mereka yang sebelum memulai belajar, sebelum memulai kelas, berdoa lebih dulu, ya saudara, datang cari Tuhan lebih dulu, itu lebih pandai, lebih cerdas, lebih berhasil dibanding anak-anak yang lain yang nggak pernah berdoa, gitu saudara, yang tidak mengawali ya sudah belajarnya atau kelasnya dengan berdoa. Iya, karena apa saudara? Doa membawa mujizat, membawa berkat, mengubahkan hidup setiap saudara dan saya. Katakan amin. Siapa yang di sini hidupnya diubahkan karena kuasa doa? Bilang amin. Iya, saudara. Saudara dan saya seringkali kita orang Kristen nggak ngerti. Ya, kenapa Pak Pendeta Tuhan kok belum jawab? Kenapa Pak Pendeta kok belum terjadi apa-apa? Saya udah berdoa. Dulu saya nggak pernah berdoa Pak Pendeta. Nah, itu jawaban doanya. Ya, seringkali kita nggak ngerti. Seringkali kita pinginnya Tuhan yang berubah, Tuhan yang jawab. Sebenarnya, saudara, ketika kita berdoa, yang berubah itu bukan Tuhan. Yang berubah itu kita. Ya, saudara. Banyak orang yang nggak sadar. Dulu Pak, saya nggak pernah berdoa. Sekarang saya berdoa terus. Nah itu, ya, dari dulu yang nggak pernah berdoa, sekarang jadi berdoa. Itu namanya perubahan. Orang yang rajin doa, orang yang setia berdoa, orang yang rendah hati berdoa, karakternya lama-lama akan diubahkan. Karakternya akan berubah, sifatnya akan menjadi seperti Tuhan Yesus, seperti firman Tuhan. Katakan amin. Sesuai dengan firman Tuhan katakan. Ya, itu sebabnya mintalah sama Tuhan, ajar kami Tuhan, kata pemazmur, menghitung hari-hari kami supaya kami punya hati yang bijaksana. Betapa pentingnya saudara dan saya punya hati yang bijaksana. Ya, saudara. Kenapa sih Pak Pendeta? Ya, harus bijaksana karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ya, saudara dan saya di hari-hari ini kita harus menyikapi ya keadaan di sekitar kita. Begitu banyak konflik penyakit, peperangan, virus penyakit, virus jahat di mana-mana. Ya, resesi ekonomi di mana-mana. Banyak negara-negara yang tumbang. Ya, cuman kadang-kadang kita nggak tahu aja. Sebenarnya ekonominya menuju kepada kehancuran. Ya, ada banyak negara-negara ya di dunia ini, saudara. Ya, dan hari-hari ini sekali lagi adalah hari-hari yang jahat. Itu sebabnya bijaksanalah. Ya, orang bijaksana tuh seperti apa Pak Pendeta? Kita lihat Efesus pasal yang kelima. Orang yang bijaksana akan menggunakan kesempatan dalam hidupnya dengan baik, sebaik-baiknya. Efesus 5, 15, 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Ya, perhatikanlah dengan hati-hati bagaimana kamu hidup. Nah, lagi-lagi, bagaimana kamu hidup itu artinya seperti apa cara hidupmu. Karena cara hidup menentukan hasil. Cara menentukan hasil. Bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Bilang sama-sama, orang arif. Ya, semoga yang namanya arif hidupnya bijaksana. Semoga yang namanya setiawan hidupnya setia. Semoga yang namanya darmawan hidupnya murah hati. Ya, hiduplah seperti orang arif.
Orang harif, orang yang bijaksana. Iya, kenapa? Yuk lanjut ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada, pergunakan kesempatan yang ada. Ya, waktu adalah kesempatan. Kesempatan sudah diberikan kepada saudara dan saya. Ya, jangan sampai ibadahmu dari sekolah minggu sampai sekarang saudara udah punya keturunan, ya saudara cuman begitu-begitu aja. Jangan sampai hidup kita jadi sia-sia. Amin. Tapi hidup saudara dan saya harus maju di dalam Tuhan Yesus. Pandang ke depan, mahkota kekal, mahkota hidup yang kekal sudah disediakan bagi orang-orang yang percaya. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Orang yang bijaksana itu berjaga-jaga, saudara. Ingat 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. 5 gadis bodoh cuma berjaga-jaga punya pelita. Pak, itu Alkitab Pak, bukan pelita. Iya, saya tahu ini Alkitab. Alkitab ini isinya firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, firmanmu itu apa? Pelita. Bagi apa? Kakiku. Terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan adalah pelita. When you don't know what to do, saat engkau nggak tahu apa yang engkau harus lakukan, grab your Bible, ambil Alkitabmu, baca firman Tuhan. Amin. Bacanya gimana Pak? Saya bingung. Zaman sekarang, saya pernah sampaikan ini di tempat ini saudara. Zaman sekarang banyak tuntunan rohani. Ya saudara, mau apapun deh namanya deh, selama di dalam nama Tuhan Yesus. Ya saudara dan saya, kita pasti diberikan hikmat, diberikan Roh Kudus untuk menuntun hidup saudara dan saya agar perjalananmu beruntung dan berhasil. Katakan amin. Ya, but if you never read your Bible, kalau saudara nggak pernah baca Alkitabmu, bagaimana saudara mau berhasil? Bagaimana saudara mau diberikan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan? Ya, mintalah Roh Kudus untuk menuntun saudara dan saya, karena Roh Kudus itu tertib. Katakan amin. Ya, Roh Kudus akan menuntun saudara dan saya membuka Alkitab kita. Ya, contoh seperti yang tadi saya sampaikan saudara, dengan renungan-renungan rohani yang ada. Roh Kudus nggak cap cip cup saudara. Tahu cap cip cup ya? Pokoknya cap cip cup, apa yang kubuka hari ini itu adalah dari Tuhan. Amin. Pas dibuka Alkitabnya, judul perikopnya, Yudas mati gantung diri. Lo mamam tuh. Oh nggak jadi, nggak enak. Cari yang enak. Pokoknya cari yang berkat gitu. Sampai ketemu ayat yang berkat. Yang nggak gitu atuh. Halo, bacalah air hidup, daily bread, roti hidup, renungan Kristen, renungan apa kek judulnya, selama di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Kenapa? Karena Roh Kudus itu tertib. Roh Kudus itu enggak ya gitu, oh yang enak yang mana ya gitu, enggak saudara. Roh Kudus menuntun saudara dan saya supaya saudara dan saya kita bijaksana, berjaga-jaga dengan minyak urapan, bijaksana di dalam menentukan keputusan, bijaksana di dalam menentukan keluarga, kehidupan rumah tangga kita. Saya catat sesuai Efesus 5:16, ya saudara, 15:16. Bijaksana itu artinya ada beberapa saudara. Yang pertama, mengenal kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan itu hanya bisa didapatkan dengan hubungan intim dengan Tuhan. Ya, orang yang bijaksana adalah orang yang penuh dengan Roh Allah. Ya, kalau kita penuh dengan Roh Allah, diurapi Roh Kudus, kita dijauhkan dari hubungan yang salah, dijauhkan dari pergaulan yang salah. Iya saudara, bijaksanalah dalam memilih pasangan hidup. Nah, karena pasangan hidup menentukan masa depanmu. Pasangan hidup menentukan hidupmu. Bijaksanalah, minta roh dari Tuhan untuk memilih pasangan yang tepat. Bukan yang sempurna, nggak ada pasangan yang sempurna, tapi yang sepadan yang dari Tuhan. Orang yang bijaksana akan terus mengucap syukur, hidup dalam kerendahan hati, pilih rendah hati, ya, daripada sombong, karena kesombongan adalah awal dari kehancuran. Orang yang bijaksana pasti akan terus hidup takut senantiasa akan Tuhan. Katakan amin. Ya, bijaksanalah dalam setiap menyikapi setiap yaitu situasi keadaan dalam hidup kita. Ya, kadang-kadang ya mungkin di jalan saudara kan, waduh apalagi di Bekasi jalanan kan, waduh motor, mobil, ya saudara, jalan begini ada yang lawan arah, dia yang salah, dia yang teriak. Ya, dia yang salah, dia yang lebih ngotot. Ya, bijaksanalah, sabarlah. Ya, saudara dan saya kita diurapi Roh Kudus. Katakan amin. Karena tidak bijaksana, Esau hilang yang namanya hak kesulungannya. Ishak memberkati Yakub, hanya karena semangkok brenebon.
Tahu ya, sup kacang merah itu loh saudara. Jangan tanya dagingnya pakai apa Pak Pendeta. Saya nggak tahu kalau yang dimasak Yakub. Yang saya tahu yang dimasak mama saya, pakai daging kaki pendek, hidung pesek. Aduh. Jam begini lagi ngomongin barang itu. Ya saudara. Ya, makan barang satu itu saudara. Wah, langit terbuka. Ini saudara kalau lihat ke atas nih, langit-langit kan ya. Berkat siap turun. Ya, konon kabarnya ada orang-orang yang berdoa juga saat pengangkatan Tuhan, tolong jangan hanya kami yang terangkat, hewan yang satu itu tolong diangkat juga Tuhan. Kau pikir di sorga ada lapo? Ya, saudara dan saya bijaksanalah di dalam menyikapi kehidupan ini. Walaupun hidup ini singkat, tapi saudara dan saya, kita selalu punya kuasa Tuhan, Roh Allah yang mengurapi saudara dan saya, darah Yesus yang menyembuhkan saudara dan saya. Saudara dan saya, kita pulang mengalami kemuliaan Tuhan. Yang percaya boleh berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Bangkit berdiri, tutup Alkitab kita bersama-sama dengan ucapan syukur. Kita datang pada Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus. Karena hidup ini singkat, mari kita beri hati kita, tubuh kita, roh kita, jiwa kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari bersama-sama dengan ucapan syukur. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Oh, seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu. Kita sembah Tuhan Yesus bersama-sama, katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidup, setiap waktu, di setiap kesempatan hidup kami. Kami sembah, ku berikan hatiku, kami sembah Kau Tuhan. Di waktu yang singkat, di hidup yang singkat ini, kami datang bawa syukur, kami datang bawa sembah kami kepadamu. Oh, di setiap waktu, mari nyatakan. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan kemuliaan kita yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Bersama-sama Tiberias. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu, mari nyatakan. Oh, lagi bersama-sama, lebih sungguh ku berikan hati
Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan pujian saudara. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya, tubuh-Mu Tuhan. Mari sama-sama saudara kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang sore hari. Haleluya. Menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya, tubuh-Mu Tuhan, tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang kawan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Kami tolak segala operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistamium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Siapapun ada benjolan, sembuh segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan. Amin. Sama-sama mari kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati kami ya Tuhan bersama keluarga sempurna sehat dalam nama Tuhan Yesus. Hidupnya di dalam
kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi dan rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak alergi. Oleh darah Yesus kami sehat, kami panjang umur. Oleh darah Yesus kami tolak terkapar, kami tolak nyamuk demam berdarah, kami tolak flu Singapura, kami tolak COVID-19. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru kami sehat, kami tolak asma, tidak TBC. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak saraf kejepit, kami tolak katarak. Oleh darah Yesus pankreas kami sehat, empedu sehat, peredaran darah kami lancar, kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus kami sembuh, kami sehat, kami sembuh. Masing-masing setiap kita pribadi boleh berdoa pada Tuhan Yesus. Imani apapun penyakit sudah menjadi sembuh oleh darah Yesus yang mengalir di dalam tubuh saudara dan saya, yang menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kita mengalami mujizat yang kekal. Minta sama Tuhan Yesus, jika ada keperluan, kebutuhan, katakan kepada Tuhan. Mujizatnya masih ada dan terus terjadi sampai selama-lamanya. Kembali bersama-sama dengan iman, Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun makan mana Tuhan pelihara. Kami klaim janji Tuhan di akhir zaman, kami yang terima kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak resesi, bebas dari hutang-hutang, lunas terbayar. Kami tolak bahaya celaka. Malaikat surga jaga keluargaku. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja, niat orang jahat, segala jebakan, segala perangkap dipatahkan, dihancurkan oleh darah Yesus. Tutup bungkus kami, perjamuan kudus memberkati kami, jubah kekudusan bersama keluarga. Kami diberikan jubah untuk pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami, kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak, diberkati Tuhan, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus, darah kehidupan kebangkitan. Amin. Sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak saudara kasih dalam Tuhan yang sudah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari, mari sama-sama kita mengucap syukur. Kita percaya ada mujizat, ada kuasa Tuhan dalam perjamuan kudus yang kita terima pada saat ini saudara. Bangkit dan percaya saudara, arahkan hatimu sama Tuhan, mengucap syukurlah sama-sama di hadapan Tuhan. Yesus terlebih besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan Yesusku, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya.
berikan tepuk tangan kemuliaan sekali lagi yang paling luar biasa buat Tuhan. Angkat minyak urapan bersama-sama dengan iman. Saudara yang di gereja Bekasi Town Square, saudara yang di live streaming, bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, penuh berkat Tuhan. Dalam nama Yesus diberkati berhasil. Setiap tetes minyak urapan ini sesuai dengan firman Tuhan. Dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh, atau mungkin ada bagian yang sakit, urapi, oleskan dan imani oleh kuasa minyak urapan. Saudara dan saya, kita dikenal malaikat. Saudara dan saya, kita digandeng Tuhan Yesus terbang ke sorga. Suatu hari saudara dan saya, kita pesta di sorga bersama Tuhan Yesus. Selama di bumi, saudara dan saya, hidup kita sehat, umur panjang, diberkati berhasil. Tuhan Yesus urapi saudara dan saya, diselamatkan, berkemenangan bersama dengan Tuhan dalam nama Yesus. Maka kami bersyukur, Tuhan, kami berdoa, menyerahkan semua pokok doa umat-Mu. Tuhan jawab, Tuhan kabulkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuat, yang gagal dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Maju, diberkati, yang terikat lepas dalam nama Yesus. Tuhan Yesus selamatkan setiap rumah tangga keluarga. Berkati ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap rumah tangga suami istri rukun damai setiap hari. Berkat Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Luar biasa. Anak-anak muda, anak-anak kami diberkati Tuhan. Yang sehat, yang pandai, yang cerdas, naik kelas, lulus ujian, masuk sekolah baru, diberkati, bahkan satu hari dapat beasiswa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, ucap syukur, Tuhan berkati semua jemaat-Mu yang beribadah, baik di Gereja Tiberias Betos, Gereja Tiberias di mana Gereja Tiberias Betos, dan juga di live streaming. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati Lina dan keluarga, berkati Pak Saud dan keluarga, berkati Pak Yobel dan keluarga. Tuhan beri kemenangan. Tuhan berkati Pak Andre, Bu Alin diberkati, Pak Anggoro dan keluarga diberkati, Abigail sehat, sembuh, Tuhan beri mujizat, masa depannya indah dalam Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus, ya Bu Intan dan keluarga diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pak Noldi dan keluarga juga diberkati Tuhan. Kami bersyukur semua yang melayani Tuhan pada sore hari ini, worship team, Sony dan semua rekan-rekan, Rinaldi bersama semua teman-teman imam musik diberkati, Tiberias Choir, Asher, bahkan juga guru sekolah minggu, soundman, operator media. Bahkan Tuhan berkati, yaitu apapun bagian pelayanan kami, petugas perjamuan kudus, petugas kolektan, Pak David Raharja koordinator bersama dengan semua rekan-rekan kaum muda di tempat ini diberkati Tuhan. Gembala sidang yang sangat kami sayangi, Bu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap, sentosa dalam kasih sayang Tuhan, berbahagia bersama anak cucu mantu, penuh kuasa mujizat, penuh kemuliaan Tuhan, panjang umur. Tuhan berkati keluarga gembala sidang kami, berkati semua program gereja ya Tuhan, dalam tangan Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan, diberkati, sukses, berhasil, penuh kemuliaan Tuhan. Akan ada banyak jiwa muda menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua program gereja yang lain kami serahkan pada Tuhan. Pembangunan gereja di Surabaya dan di Citra Garden, Tuhan buat berhasil, selesai indah tepat pada waktunya. Akhirnya pulanglah dalam berkat damai sejahtera Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahtera yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang kawan-kawan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku. Penuh kemuliaan.
bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di pada selanjutnya. Menyuruh selamat Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Tiberia.